Tekdes loh. Iya. Jadi saya konsepnya buat diri saya keluar dari konsep model kita melihat prosedur terlalu di dalam. Ya selalu gitu. Ini pop ya? Iya. Ini pos dari gelas mineral. Oh, punya bos yang Kita tekdes. olah seperti alpat dari botol mineral itu gelas-gelas itu kita manfaatkan. Belajar itu sih paketan, peserta berapa orang, kosnya nanti, nah gitu. Itu Pak Nyoba ya? Iya. Kayak Di sana kami ada. balon itu loh, dia datang kelompok belajar kan ada kosnya itu. Nah itu gitu maksudnya. Itu ban dipakai gantungan kunci Ini jadikan ban jauh. ini? Ban Ini bekas ban? itu ya yang Mbak, ada di situ. Mbak agak dengangnya gini dan gak ketutupan Pak. Ya satu sebelah lah. Ya. Sip. Botol air mineral. Oke. Ini batok. Ini ban. Ini ban ini. Yang banyak Pak. Ada di taman yang kejadian. Enggak apa-apa. Yang mengarah. Nanti banyak sih. Kita mau pas. Nanti sama. Semua pas sama nanti. Finishnya nanti sama. Yang ini dari itu pernah kasih lampu tapi masih kan. Nanti ada juga lagi kita ada 15 item Pak ya. Jadi cuma bisa. Kerajinan apa Mbak? Ini kerajinan dari batok kelapa sama ban. Ini sudah lama dikerjakan ya? Iya. Sebenarnya bahan bakunya dari mana Mas? Bahan baku dari limbah ban, kemudian botol-botol sirup bekas, kemudian dari air minum mineral yang nggak terpakai. Jadi apapun yang limbah yang biasa dibuang dan sulit untuk terurai itu biasanya kita berpikirnya kita pakai untuk kita jadikan barang jadi yang bisa membuat nilai ekonomi buat masyarakat, juga pemuda pun akhirnya kreatif muncul untuk membuat sesuatu hal yang baru. Ide semacam itu dari mana Mas? Ide dari macam itu dari tergalinya dulu ada di desa waktu itu BUMDes. BUMDes itu membuat seperti halnya penampungan, ya Posyantek itu tadi membantu ikut untuk menjadikan mensinkronkan untuk limbah sampah yang ada di desa itu gimana caranya kita bisa mengelola sendiri. Ya, Pemasarannya gimana Mas? untuk pemasarannya kita sekarang Online. masih online. Oh, Terus kemudian juga sudah dapat pemasaran dari BUMDes, juga dapat dari teman-teman sendiri yang Batular ya? Iya. Sampai mana Mas? Sampai luar Itu kita masih sampai Lokal. Jombang, sampai di wilayah Blora. Kita nyebarnya masih di Jombang aja sih. Iya. Untuk link yang berikutnya belum ada. Ini sejak kapan ini Mas? Ini sudah Membuat itu? ini sebenarnya dari dulu karena pandemi kita vakum di situ. Sebenarnya dari dulu progres kami sudah banyak, mulai dari Berapa tahun Mas? 3 tahun dari sekarang. Ya. Mainnya seperti itu. Tapi belum ada gitu.
makanya dulu sejak pandemi itu begitu bangkrut di itu karena pandemi ini. Makan tidak ada, jika ada dua darah, masalahnya lebih ladang. Ada di mana bagus itu? Adanya buaya darah. Tanah itu gitu, itu kan menjadi taman wisata sekaligus edukasi gitu. Jadi taman ini taman wisata untuk anak-anak sekaligus tempat edukatif, baik bermain, pembuatan limbah yang tadi kita sudah lihat, maupun rencana yang di belakang ini untuk tanaman toga, tanaman obat-obat keluarga dan sebagainya. Kebetulan waktu itu pandemi COVID, akhirnya ini sementara berhenti ditangguhkan dulu. Nah tadi yang dilihat bersama di bengkel Posyanteknya, ini sedang dikebut untuk persiapan launching setelah nanti masa pembatasan kegiatan masyarakat berakhir. Tentunya launching pun tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Pak, ini pengelolaannya swadaya apa dari desa kecamatan? Di bawah naungan pemerintahan desa oleh BUMDes. Jadi nanti tempat desa wisata ini di bawah naungan BUMDes, otomatis BUMDes sesuatu di bawah pemerintahan desa. Itu dengan dana desa. Iya. Ini sudah mulai jadi itu kolam renang. Ini sering kesini ya kemarin-kemarin ya? Iya, kemarin sering kesini sebelum adanya pandemi COVID. Terus karena ada pandemi ditutup sementara. Tahu dari mana? Dari Facebook, dari media sosial. Terus penasaran di sini gitu ya? Iya. Asli Blora ya, Mbak? Asli Blora. Gimana tanggapannya situasi di sini? Enak Pak, adem tempatnya, banyak hijau-hijauan, jadi kan mata biar fresh gitu. Untuk selfie dan lain-lain ya? Iya, untuk selfie, untuk nongkrong, kemungkinan kan juga ada warung-warung. Oh iya. Kopi juga ya? Iya. Mana? Rambutan buatan tidak? Rambutan buatan tidak? Rono ke jajal. Dan desa sekitar itu biasanya untuk terapi. Kadang yang gatal-gatal, yang punya pegel-pegel rematik itu kebanyakan di sini ambil air kemudian dibuat mandi. Itu hampir tiap hari. Karena dari itulah muncul ide untuk membuat sebuah pemandian air hangat seperti itu. Jadi mungkin nanti ke depannya kita kan mungkin konfirmasi sama LH untuk kandungan ini membahayakan enggak untuk kulit ataupun kesehatan kita. Seperti itu, Pak. Ini airnya dari mana? Dari dalam, Pak. Jadi setiap ada pengebersihan nanti hasilnya minyak mentah sama air. Ini air asin. Jadi kalau kita lihat Mbah Gokil itu air asin garam sama ada sulfurnya. Mungkin hal itulah yang mungkin khasiatnya bisa untuk gatal sama pegel-pegel kan orang bilang. Diolah sendiri atau? Ini otomatis Pak, nanti dari Pertamina yang anu. Yang olah Pertamina. Iya ya, nanti kita kan ini hasilnya. 24 jam itu ya? Iya. Sejak kapan tuh Pak? Sudah lama Pak, ini zaman Belanda sudah otomatis ini. Ini sumber tidak pernah aneh. Berarti olahan dari. Iya. Ini biasanya diinjek di sumurnya mereka sendiri langsung Pak, diputar ke Pak Sibulan. Nah kalau nanti memungkinkan kita ke LH, memungkinkan dari itu kita keluar bareng-bareng untuk wisata kita. Wah.
Gak apa-apa ning kene ngarepan iki lho. Mbak, itu tadi air apa, Mbak? Air panas. Ya rencananya ini dibuka lewatnya sini. Jadi sana sudah. Ini tawar Bu. Ini menjagani biar enggak. Jadi untuk ini Desa Nglobo itu ada sesuatu yang istimewa juga. Di bawah lingkungan Taman Plumpung, titik Plumpung Desa Nglobo ada namanya pemandian air hangat alami yang menurut ilmu pengetahuan itu sangat bermanfaat karena ada kandungan garamnya juga. Nah inilah bisa dilihat ini Pak Kadesnya, ini calon tempat untuk pemandian air hangatnya, yang air hangat alami itu ditarik dari tadi atas. Yang kedua istimewa di ini adalah ada suara yang seperti alami, suara seperti di air terjun. Itu tanpa alat musik, ini alami semua. Hingga harapannya nanti titik pemandian ini melengkapi titik-titik yang lain, melengkapi desa wisata Nglobo. Itu tambahan dari saya. Mungkin Pak Lurah lebih detailnya ini, lebih detailnya. Monggo. Kita nanti seperti teman-temannya lain Pak nggih, ada spot-spot untuk selfie anak-anak. Jadi mereka yang keluarga yang mungkin ada yang dia berendam, ada lainnya bisa bermain-main. Insya Allah nanti juga kita live dengan semua fasilitas-fasilitas yang memang harus ada di tempat-tempat wisata. Mungkin kuliner, kemudian tempat bermain anak-anak dan lain-lain. Nah, ini suara apa ini? Kayak Ini terjun, ini suara apa itu? Pak? Suara air. Kali jadi itu kan ada kayak ada sejenis kayak air terjun kecil lah. Jadi airnya selalu mengalir. Jadi sejak dulu memang ini tidak pernah airnya tidak pernah pulang. Ya, Ini terus. rencana mau dilonceng kapan, Pak? Untuk yang satu spot yang tadi Taman Sorbreng itu rencana setelah tanggal 25. Kan kita ada pembatasan kegiatan masyarakat nggih. Nah, setelah tanggal 25 insya Allah kita lonceng. Yang untuk air hangat. Mungkin ya ini karena ini adalah di bawah ini kelembagaan LMDH yang kita amanahkan untuk mengelola. Jadi nanti mungkin ini juga agak menunggu, tapi insya Allah Tahun ini ya, Pak ya? tahun ini tetap kita jalan. Oh, ya. Paling nggak minimal pertengahan tahun ini. Ya. Ini sudah siap. Sudah lonceng ya, Pak? Ya. Oh, ya. Terima kasih, Pak. Nggak mungkin Pak Sob. Yang gitu. Nah harapannya nanti ada satu lagi bisa